Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin. Saya mahasiswa dari Himpunan Akidah Filsafat Islam semester 5. Adapun ini tujuan membuat video ini yakni memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen bisnis dan perkantoran. Yakni maksud dan pembuatan video ini itu hanya menjelaskan mengenai apa itu bisnis modal kanvas. Ya, langsung saya jelaskan saja mungkin yang saya ketahui mengenai bisnis modal kanvas. Bisnis modal kanvas ialah suatu kerangka kerja yang membahas modal bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan mudah dipahami. Agar lebih mudah dipahami tentunya, seperti itu. Bisnis modal kanvas ini juga bisa dikatakan sebuah strategi dalam bisnis manajemen yang berupa visual chart. Visual chart. Di dalam bisnis modal kanvas terdapat 9 elemen, yakni diantara elemen-elemen itu satu itu segmentasi konsumen. Segmentasi konsumen ini adalah yang menentukan segmen pelanggan yang mana kita akan menjadi target bisnis. Saya beri satu contoh. Contohnya itu seperti ada 2 stasiun TV menyajikan 2 acara yang berbeda, yakni tujuannya untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Nah, itu nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Value proposition. Value proposition ini atau proposisi nilai konsumen adalah poin ini maksudnya adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bagi customer segmennya. Maksud dari penjelasan nomor 2 tadi ini, kita menjelaskan kepada customer kita mengenai keunggulan dari produk kita atau keunggulan produk kita dengan produk perusahaan lain, tapi yang tentunya mendatangkan manfaat bagi perusahaan kita, seperti itu. Lanjut ke nomor 3, saluran. Nah, saluran atau channel. Nah, saluran ini adalah maksudnya media atau alat penyebaran informasi yang Anda gunakan dalam mempromosikan produk Anda kepada customer. Nah, di dalam channel ini, pemilihan channel itu juga sangat berpengaruh pada keberhasilan perusahaan kita nanti, seperti itu. Nomor 4, lanjut ke nomor 4, sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan merupakan bagian paling penting tentunya, di mana sumber pendapatan dari perusahaan itu ya tentunya dari customer, karena customer ini kan yang membeli produk-produk kita, seperti itu. Ya, lanjut ke nomor 5, sumber daya. Sumber daya dalam bisnis modal kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang direncanakan dan memiliki perusahaan demi mewujudkan value proposition. Semua sumber daya mulai dari pengelola bahan baku, penataan sumber daya manusia, penataan proses operasional, semuanya menjadi perhatian dalam membuat modal bisnis. Nah, maksudnya sebelum kita membuat bisnis itu kita harus memperhatikan yakni sumber-sumber daya yang diperlukan untuk produk kita nanti. Seperti itu tadi, dimulai dari bahan baku, penataan sumber daya manusia, penataan operasional, dan lain sebagainya. Lanjut ke nomor 6,
hubungan konsumen. Nah, maksudnya hubungan konsumen ini perusahaan menjalin ikatan dengan konsumennya. Maksudnya konsumen apa ya? Iya, konsumen dengan perusahaan itu menjalin hubungan yang bisa dimaksud juga teman seperti itu, agar nantinya konsumen itu tidak mudah berpaling seperti itu, berpaling pergi ke tempat lain untuk membeli produk itu. Ya, nomor 7, key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Lanjut ke nomor 8, kerjasama atau key partnership. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya, dan juga berupa posisi partner key tersebut bermanfaat untuk aksesi dan aktivitas dari key activity yang telah dibuatkan kan maksud dari penjelasan ini kan tidak ada salahnya untuk menjalin hubungan dengan baik, itu menjalin hubungan dengan baik dengan perusahaan lain seperti itu. Iya kan? Iya. Iya, menjalin hubungan dengan perusahaan lain kan tidak ada salahnya, dan juga sama-sama diuntungkan, tidak ada ruginya. Lanjut ke nomor 9, cost structures atau struktur biaya. Struktur biaya adalah struktur pembiayaan bisnis yang dijalani pengelola keuangan dengan baik agar bisnis tidak berisiko mengalami kebangkrutan. Maksud dari struktur pembiayaan ini kemampuan seorang pengusaha dalam memutar keuangannya agar bisnisnya itu tidak mengalami kebangkrutan, seperti pengontrolan keuangan, tidak terlalu boros dan terlalu segala hal yang berbau-bau merugikan perusahaan itu tidak baik. Seperti itu saja dari saya, mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Itu saja mengenai penjelasan bisnis modal kanvas. Memang tidak terlalu jelas ya, karena ya saya juga masih belajar, mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.